Dengan ilmu kita mampu, dengan pengetahuan kita punya kesempatan. Para thank you everybody. Silakan rilekskan diri sejenak. Tuangkan kopi enak, buang segala perasaan gak enak. Konsentrasi, ayo kita mulai. Halo hai, selamat datang di channel Mata Pena, rumah berkarya dari sudut desa di Sleman, Yogyakarta. Oke, bersama saya Arman Perdana, sahabat Anda dalam segala suasana. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa membuat Anda bahagia, melupakan duka, melihat ke depan lebih sukacita. Hei, jangan lupa berdoa, kuatkan usaha, jangan mudah kecewa. Ingat, kita hanya bisa berencana. Segalanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sekarang saya sedang berbicara. Seharian tadi Anda bertemu orang lain dan berbicara. Semua orang berbicara. Ya, hampir semua kegiatan kita tidak lepas dari berbicara. Walaupun mungkin ada orang yang mampu tahan seharian tanpa berbicara. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang tanpa tujuan tertentu mampu menahan diri tidak berbicara. Apalagi di zaman teknologi komunikasi yang semakin tinggi seperti sekarang ini. Orang bisa berbicara melalui banyak cara. Berbicara itu kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Menyampaikan keinginan, pikiran, gagasan, perasaan, semua dilakukan dengan berbicara. Ya, berbicara itu kecerdasan manusia, yang sekaligus merupakan salah satu rahmat terbesar Tuhan kepada kita. Karena berbicara, damai bisa tercipta. Karena berbicara pula, perang bisa bergelora. Karena berbicara, seseorang bisa jatuh cinta, atau bahkan kecewa, dan marah luar biasa. Lalu, kapan si manusia mulai berbicara? Kemudian, bagaimana cara manusia berbicara sebelum bahasa digunakan? Semua pasti berproses, berevolusi. Demikian juga dengan berbicara. Berbicara dengan gerakan, menirukan suara hewan, menirukan suara alam, atau berbicara dengan menirukan suara yang ditimbulkan saat dua benda bertemu, beradu. Hingga kemudian, karena kecerdasannya, manusia mulai merubah suara-suara yang ditiru tersebut menjadi kata. Lalu perkembangan berikutnya, kemungkinan manusia mulai menemukan cara merangkai kata-kata menjadi bahasa yang digunakan di lingkup lokal manusia itu berada. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup, manusia mulai berpindah, menyebar, dan menciptakan kelompok-kelompok baru. Cara mereka berbicara pun mengalami proses evolusi baru. Bagi masyarakat pesisir misalnya, umumnya berbicara dengan nada tinggi karena harus bersaing dengan kerasnya gemuruh ombak di pantai. Sementara yang menghuni daerah agraris, mereka berbicara lebih lembut, menyesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya. Jadi, saat kita mencari tahu asal-usul berbicara, sebenarnya itulah cara kita mencari tahu asal-usul kita. Secara ilmiah, bagaimana sih seseorang bisa berbicara? Jadi begini, berbicara itu nggak perlu belajar. Berbicara itu reaksi alamiah yang diperoleh seseorang saat mendengar orang lain berbicara. Untuk bisa berbicara, teori sederhananya begini. Telinga akan menangkap suara dan kata, lalu mengubah suara itu menjadi impuls listrik. Nah, dengan bantuan indera lainnya di tubuh kita,
Otak harus menentukan makna dari pola-pola impuls listrik tersebut. Lalu otak menyimpannya dalam memori jangka panjang. Sehingga kelak otak akan mampu memahami kembali pola yang sama secara cepat dan langsung. Jadi bisa dibayangkan ya, kenapa orang tua saat mengasuh anaknya yang masih bayi seperti sedang mengajaknya berbicara. Seolah-olah si bayi mengerti. Ya, itulah proses transfer kosakata dari orang tua yang akan tersimpan di memori anaknya. Hingga suatu saat ketika anak mulai belajar berbicara, otaknya akan bekerja mengenal kata-kata sesuai dengan memori yang tersimpan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu dan butuh berkomunikasi. Berbicara adalah sarananya. Semua orang bisa berbicara, baik melalui kata-kata, gerakan, ekspresi, atau tulisan. Tapi tidak semua orang mampu berbicara dengan baik, apalagi di depan umum. Ada beberapa gaya berbicara yang menggebu, mendayu, menyentuh, memelas. Ya, semua tergantung tujuannya. Di zaman yang semakin canggih dan kompetitif, kemampuan berbicara memegang peranan penting. Orang lain bisa menilai kita dengan mudah dari cara kita berbicara, cara kita memilih kata. Kemahiran berbicara menjadi ukuran kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Dan kerangka berpikir diukur dari tuturan kata saat seseorang berbicara. Kemahiran berbicara itu keterampilan, hasil latihan. Seseorang berbicara bisa berdampak pada orang lain tergantung tujuannya. Apakah memberi informasi, mempengaruhi, membujuk, menggugah hati, membakar semangat, mengungkap pikiran, perasaan, dan lain-lain. Banyak yang masih alergi dan bahkan ketakutan saat harus berbicara di depan umum. Ada banyak alasan kenapa orang tidak berani berbicara di depan umum. Bisa karena grogi, takut salah, tidak biasa, dan banyak alasan lainnya. Dan tidak sedikit orang yang rela membayar mahal agar memiliki kemampuan berbicara yang baik. Apakah punya kemampuan berbicara itu perlu? Ya, sangat perlu. Saya pikir salah satu alasan kenapa saat menikahkan putrinya, seorang ayah justru mewakilkannya kepada penghulu. Kecuali karena alasan syariat ya. Tentu akan lain ceritanya ketika sang ayah mampu berbicara dengan baik. Kalau suatu saat putri saya menikah, saya akan nikahkan sendiri. Ya, semua yang kelihatan itu bisa dipelajari, karena pasti ada caranya. Demikian juga dengan berbicara. Dan berbicara dengan baik itu sebenarnya hanya menyangkut 3 hal dasar. 1, mampu berbicara dengan jelas, tertata, dan tidak kaku. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, menguasai materi. Udah itu aja. Ya, akan lebih baik lagi kalau kita lengkapi dengan kemampuan pendukung lainnya, seperti gestur, ekspresi, dan kontak mata. Kalau kita bisa dan punya, humor bisa menjadi ekstra gizi saat kita berbicara. Dan satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, biasakan kita berbicara dengan senyum atau smiling voice. Kenapa smiling voice itu penting?
Rasa suaranya terasa lebih bersahabat dan sampai ke hati. Sampai di sini kebersamaan kita di channel Mata Pena, rumah berkarya dari sudut desa di Sleman, Yogyakarta. Nantikan video-video berikutnya. Saya Arman Perdana mohon pamit. Sampai jumpa.